silakan. Apa kabar Pak Bashir? Alhamdulillah sehat. Ibu ada problem saya Ibu ya? Iya, seperti yang kita bicarakan kemarin itu ya. Iya. Saya ingin melakukan observasi nanti di kelas mengenai pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya, Jadi, boleh. di sini untuk memenuhi salah satu tugas dari guru penggerak yaitu sini kami ditugaskan untuk mengobservasi apa namanya kawan sejawat. Iya, boleh. Siap. Oke. Adapun yang tujuan yang pertama di sini sebelum kita observasi ke kelas ada percakapan pasca observasi dulu ya. Iya, boleh. Di sini saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama sekali, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti? Oke Bu, jadi nanti kedepannya saya ada jadwal di kelas 1. Adapun materi yang ingin saya sampaikan nanti yaitu masalah hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu dengan tujuan belajarnya yaitu siswa itu mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa itu mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu Bu. Nah, berarti di sini ada dua tujuannya kan? Iya. Yang pertama melihat siswa mengenai pengertian tentang materi ini. Yang kedua bisa menganalisis ya. Iya, boleh. Oke. Selanjutnya ini bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan di saat observasi nanti kira-kira? Ya. Jadi seperti biasa saya menekankan pada dua aspek yaitu area pengetahuan yang mana siswa itu mampu menguraikan hasil yang kita diskusikan tadi. Kemudian yang kedua ada di area keterampilan di mana siswa itu nanti setelah diskusi, setelah kerja kelompok mereka membuat rangkuman. Kemudian hasil diskusi kelompok itu kita sharing, kita bahas antara siswa dengan tanya jawab antara siswa. Berarti ada refleksinya lagi Iya, gitu refleksi ya, ya, antara satu kelompok Iya, dengan kelompok iya, lain, ya. betul. Oke, baik. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strateginya, metode ataupun media pembelajaran. Ya. Seperti yang telah dikemukakan sekarang bahwa kalau strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan arahan daripada Kak Hadi Ki Hajar Dewantara, di mana kita memberikan kebebasan kepada siswa, menuntun siswa, jadi memberikan pilihan kepada siswa dalam penggunaan metode pembelajaran tersebut. Artinya siswa kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi bukan sesuai dengan kebutuhan guru. Itu. Kemudian model yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran discovery learning, di mana saya berikan siswa itu kebebasan menggunakan internet, tapi dalam konteks pengawasan saya nanti siswa itu bisa menemukan hal-hal baru atau informasi-informasi baru sesuai dengan topik hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya untuk metodenya saya juga menggunakan metode diskusi setelah pemahaman materi. Kemudian kita bentuk kelompok, kemudian kita diskusikan dan kita tanya jawab. Jadi setiap kelompok itu memberikan kesempatan atau dua pertanyaan kepada kelompok lain sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Gitu. Nah, di sini siswa berarti dibagi kelompok Iya. Nah, dibagi kelompok berarti kelompoknya sesuai dengan minat siswa masing-masing atau kebutuhan siswa. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan
Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Jadi untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan beragam contoh teks hasil laporan atau hasil observasi. Kemudian ada juga LKPD yang kita bagikan ke siswa. Kemudian LKPD tersebut, lembaran tersebut kita kumpulkan, kita evaluasi hasilnya. Kemudian kita membahas sejauh mana perkembangan daripada pengetahuan siswa terhadap materi tersebut. Nah, kok misalnya hasil evaluasinya ini ada tindak lanjutnya nggak? Ada tindak lanjut, kita buat nanti semacam refleksi yang mana nanti kita buat seperti evaluasi, sehingga nanti di mana siswa yang kurang mengerti atau kurang paham terhadap materi tersebut bisa kita ulang, kita berikan pemahaman khusus kepada siswa tersebut. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Bashir, ini kapan kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran? Ya. Di hari apa misalnya, di kelas berapa, jam berapa? Ya. Nah, ini nanti biar kita set itu semua ya. Ya, boleh. Nah, untuk pembelajaran. Jadi kalau waktunya, kalau nggak ada halangan nanti tanggal 20 bisa Bu, hari Selasa tanggal 20 bulan 5 ini saya ada jam ngajar jam 8 di kelas 1 IPA 1. Satu. Ya. Kelas 10 Kelas 10 ya, kelas 10 1. Ya. Nah, oh ya, baik Pak Bashir. Nah, ini nanti kita akan jumpa lagi di hari Selasa berarti ya. Ya, boleh. Nah, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan atau apa yang dapat disimpulkan setelah kita melakukan percakapan observasi hari ini? Jadi untuk persiapannya saya rasa sudah matang, sudah sesuai dengan FPP. Cuman nanti ketika kita observasi, misalnya kita masuk ke ruangan, nanti Ibu bisa melihat sendiri bagaimana situasi siswa di sana. Saat mereka harus jawab, nanti Ibu boleh menulis apa yang kira-kira perlu atau membuat rekaman video. Nanti saya izinkan dan nanti Ibu bisa jadi bahan dokumen ke depannya. Oke, bagus Pak. Ini berarti tadi ada pembelajarannya berdiferensiasi ya. Nah, diintegrasikan dengan KSI. Iya. Nah, ini nanti kita kalau KSI itu kan kita lihat tingkat emosional anak. Iya, gimana, benar. Oke, nanti kita lihat. Boleh. Kita jumpa lagi di Ya, hari Selasa Selasa Pak tanggal Bashir. 20. Iya, tanggal 20 ya. Nah, Di kelas jam berapa? 56. Jam 56 ya? kelas 11. 11 ya. Oke Pak Bashir, terima kasih banyak untuk Sama-sama. hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bab 4 halaman 233. Namun sebelum kita membahas tentang materi tersebut yang berkaitan dengan hal kewajiban, seperti biasa kita akan melakukan kegiatan rutin awal. Seperti biasa di kelas, semua siswa sudah masuk. Ada yang masih di luar? Nah, yang mau ditambahkan lagi? Ada. Nah, yang mau terus ada? Materi kibahan sehat. Alhamdulillah. Jadi kegiatan awal rutin kita akan absen siswa pertama untuk siapa yang hadir hari ini? Miswar, Bahrifal, Rizky Mustafa, Munanda, Wardatul Isna. 4 orang tanpa keterangan, 1 orang sakit.
Jangan kelana saya ganggu ah. Oke. Yang pertama kita tandai itu refleksi dulu sebelum mulai pelajaran tentang materi hak dan kewajiban warga negara. Jadi sebagai refleksi boleh siswa semuanya menulis sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sesuatu yang berkaitan dengan hak kewajiban, tanpa tulis nama. Betul, teliti tentang hak, tentang kewajiban. ONG, apa yang Anda ketahui tentang hak kemudian kewajiban? Silakan tulis di kertas, kita kumpul sekarang. Silakan tulis di kertas, kita kumpul sekarang sebagai pedoman dasar kita tentang materi ini. Yang kita pegang bayangkan kita mampu mawai. Silakan menulis. Boleh bangun dari role. Hak keman, kemudian kewajiban iman. Nah, psikolog tanya untuk lakukan sebuah permainan yang permainannya berkaitan dengan materi hak dan kewajiban. Kau saja dia akan mengingat ini boleh macam hak dan kewajiban. Hak kan? Hak dididik, hak kemudian kewajiban dididik. Oke? Tidak tahu, boleh nak mana kaya cepat nanti. Tahu, hak dididik, kewajiban dididik. Kerja ayo. Dengan. Tanpa tulis nama apa? Gelar ni betul Pak. Boleh pakai. Tak siap? Tak siap boleh kumpul buku aja. Tulislah. Yang isi kertas ni. Yang mana yang nak kira kau? Apa hak kira-kira? Hak kewajiban dapatkan oleh orang, Pak. Ya, boleh jadi hak suatu dapatkan oleh orang. Yang harus. Saya sekolah. Boleh. Banyak tak tadi? Ya. Siap. Sudah good. Mana sini?
ni. Lo ni. Mana lo? Okey. Jadi okey, pada kita bahas tentang hak dan kewajiban tadi. Ini ada beragam jawapan. Jadi sengaja saya tidak sampaikan langsung karena nanti saya sampaikan langsung kebanyakan ini kalian buku juga. Maka kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ini adalah macam penjelasan mengenai kewajiban. Kewajiban adalah mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh norma. Seperti sosial dan hukum. Hak adalah yang diterima. Okey. Hak yang sesuatu yang diterima. Yang pertama dia ulangan lagi tema. Yang hak kewajiban. Hak. Hak kewajiban ini ya. Tadi menggunakan metode. Kemudian hak merupakan seseorang hak sesuatu hal yang harus didapatkan seseorang, misalnya sekolah dan kasih sayang. Kemudian sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang. Okey. Kemudian hak merupakan suatu hal yang harus didapatkan seseorang, misalnya makan, sekolah dan kasih sayang. Kemudian kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang, misalnya ketika kita ke sekolah, kewajiban kita adalah belajar. Okey. Hak dan kewajiban. Hak adalah suatu hak seorang yang telah melakukan pekerjaan atau tugas apapun yang diberikan, mana ia berhak mendapatkan upah atau imbalan. Kemudian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan, seperti kewajiban anak sekolah harus mematuhi peraturan sekolah. Okey, jadi kemudian ada hak dan kewajiban. Hak adalah suatu hal seorang yang telah melakukan pekerjaan atau tugas apapun. Okey. Hak adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian hak titik-titik, kewajiban titik-titik. Hak sesuatu yang didapatkan dari seorang. Sesuatu yang didapatkan dari orang lain, itu namanya hak. Kemudian sesuatu yang kita kerjakan per orang, satu orang satu. Kemudian menuliskan perasaan Ron dalam bentuk apapun. Perasaan kan? Yang dalam pikiran Ron itu menuliskan dalam bentuk apapun. Dan dalam perasaan sedih, senang, nampak yang bahasa mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang di mana? Mana kasih sayang? Di mana? Kasih sayang itu berupa pergi, Pak. Jadi orang lain. Jadi mendapatkan rasa kepedulian dari orang lain. Ini perhatian. Di bahasa Gauli, bahasa Gauli itu seperti rasa khawatir dalam suatu terjadi pada orangnya yang ini rasa peduli bentuk dalam bentuk chat atau dalam bentuk telepon untuk mengabarkan bahwa orangnya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, kalau nak depan bagi dia boleh mana mesti tertahan jadi tertahan baginya yang pokok yang boleh. Pokok kan? Boleh perasaan orang ni boleh bangun boleh perasaan orang ni. Okey kan? Dia boleh. Pas. Dia boleh. Boleh boleh perasaan dia. Nanti juga tadi. Nanti dia dah makan roh dia ni. Nanti perasaan roh dia kan kita kan ni. Nanti kita kan boleh you. Nyok nya benar boleh antum perasaan. Boleh kan boleh. Apa? Bisa ya perasaan boleh. Sudah tahu yo, jangan diri kebenaran. Jawab Nura. Tadi ada. Ada. Itu dah. Nama betul.
Ini orang sedara ni. Ini Pak, ini dengan ekonominya mungkin tangan kan sejuk Pak. Mata lain. Okey. Kak, Aji belum bagi makanan tu. Jap. Benda Rizki. Kak. Katakan. Ceritakan masalah anu Pak. Bila biar tahu dah. Orang di pejabat. Hari ini saya ada di tanyakan. Saya memang saya selalu beli. Hanya nanti saya berbeda dengan nanti kawan-kawan. Ya. Mungkin kawan-kawan hari ini banyak uang jajan mungkin kawan-kawan selalu mungkin naik motor bagus seperti saya selalu mengingat diri saya mungkin seperti ini nanti saya tapi insyaAllah saya akan tak kuat mungkin sebelum nanti Allah mesti akan memberikan terbaik untuk saya mungkin belum berganti. Dikatakan masalah yang masalah cukup di tempat muslimah yang betul. Jadi ketika dia akan buat pula, maka posisikan diri sebagai orang yang paling enjoy, tidak bermasalah. Jualnya pun biar dia relax, tenang. Ketika dia sampai ke sekolah penuh, tenang, relax. Jadi tengok hari terbawa dengan perasaan galau. Jadi kadang perasaan menyebabkan tengok hana gada selera itu kat pula. Gada mood itu. Maka hanya terputus kan. Jadi dia boleh tahu pilih dengan perasaan dia boleh tahu pilih. Jadi berkenaan dengan nasib yang diceritakan dengan itu, nasib dia beda-beda lagi. Kamu juga yang bekerja kita lagi nanti. Kadang-kadang nak jadi apa, kadang-kadang nak jadi apa. Dia pernah mengalami hal tersebut pernah. Anak dia berbuat mewah itu mana lagi. Tetap proses. Mana ada yang lapar ilmu. Bayangkan orang pada paling ilmu cuma lapar ilmu. Lapar ilmu meja sudah penuh kan. Kadang-kadang dan yang hadapan yang tak jadi di proses aku dan lima halaman ini. Silakan Tanio tentang kesadaran hak dan kewajiban. Hanya kesadaran hak dan kewajiban. Ini macam kaitannya. Jadi hanya sebagian besar kalau diceritakan haknya adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kewajiban. Nah, ini kewajiban yang memang kita lanjutkan tunda-tunda lagi. Mesti kewajiban membayar pajak. Jatuh tempoh orang juga berpajak. Ada bagi pajak kalau sekurang dengan denda negara. Pakai denda yang supaya dia disiplin dan membayar pajak. Nah, lagi usaha api, ada tu, ada denda loten, malam berbablang ada usaha mati kat sini. Baik dahulu jadi, itu yang akan terjadi. Katanya tidak bisa digunakan lagi kata api. Jadi peraturan untuk menjaga kedisiplinannya. Jadi begitu juga dengan hak. Jadi kita bicarakan hak dalam kaitannya dengan negara. Jadi haknya secara umum sesuatu yang memang harus dia kerjakan, harus dia dapatkan. Kemudian dalam negara, yang ada kewajiban yang dibagi-bagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu Undang-Undang Negara 235. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang bersamaan. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dibagi lagi subtemanya, yaitu yang pertama sebagai warga sekolah. Titik bintang 1 sebagai warga sekolah. Ini warga sekolah posisi dia orangnya. Dia sebagai warga sekolah. Arti dia sebagai siswa. Umat mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, jadi yang pertama adalah
perlakuan yang adil. Untuk mendapatkan adilnya, maka dia yang pertamanya harus mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Jadi dia baik dan guru lain, baik dan gigi lain, mengatnya baik gigi itu, baik dan guru lain, baik dan baik ikut. Jadi tu, baik dan cok orang lain takut, kajian dah lo, baik cok dah, kajian dah lo. Mungkin macam lima baik, cok saya lagi. Yang tinggal kadang-kadang baik lo lima baik itu biasa terjadi lagi. Ada mungkin itu lebih berjalan, cok saya lagi. Yang dia haji tinggal dalam luka ada baik lo betul baik, cok boleh kumpul orang yang belum betul orang. Makanya yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan. Ya, mendapatkan adil yang perlindungan. Perlindungan dari area sekolah. Jadi baju ulang, jadi area sekolah ini merupakan tempat pendidikan. Jadi sebenarnya kalau sudah mengulang area pendidikannya secara aturan negara, nyo harus mematuhi peraturan yang berlaku ini. Misalnya, ya, untuk polisi atau untuk tentera, ya, orang-orang yang banyak kita memang hidup deh. Peraturan, kau cara yang orang, katanya kita ini. Maka lagi yang karena nyo area pendidikan. Malah menyemak jalan ni kota perkara yang punya di pokok 4 di garis merah. Tulis kecepatan nampaknya misalnya 50 km/jam. Jadi boleh juga yang menandakan yang zona sekolah. Di sini adalah dilindungi oleh negara. Kacau anda ada betul juga yang pokok negara kecepatan tinggi yang tidak ikut road. Maka lagi yang katanya memang kait batasi. Misalnya mungkin tidak ada pokok yang kemudian zona sekolah. Yang julinya itu 80. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan tugas sesuai dengan materi ketabahannya. Yang tugas dia akan letakkan yang bawah penulis, kemudian dia akan berbagi RK tugas ini satu kelompok satu orang dan apa? Okey. Jadi untuk kelompok A tugasnya adalah hak dan kewajiban di sekolah. Letakkan hak dan kewajiban di sekolah. B. Hak dan kewajiban dalam masyarakat. Bedakan masyarakat sekolah. Apa tu? C. Hak dan kewajiban dalam negara. Jadi nak sekolah, nak masyarakat, nak negara. Nanti tiap-tiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya dan kelompok lain akan menanggapi sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi dalam masyarakat sekolah, ini sekolah rendah. Dalam masyarakat rendah, dalam negara rendah. Ini punya baik mencawa ni. Dalam sekolah bukan masyarakat, dalam masyarakat bukan sekolah. Jadi topik ini sesuai dengan yang kita nampak penulis. Silakan dikerjakan. Okey. Ya, kamu boleh. Yang A mana? Yang A. Nyo B. Nyo C. Jangan lupa yang lama. Yang ini Pak. Nak B. Berapa kali? Okey. Jadi hasil diskusi yang telah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Siapa? Tentang kelompok C, kelompok B, ada kan? Kelompok B, kemudian kelompok A. Okey, terima kasih.
hasil diskusinya. Baik. Hasil diskusi yang telah dibahas tadi. Silakan saya persilakan kepada kelompok A. Ini juga baca kelompok ya. Hak dan kewajiban sekolah. Silakan membacakan hasil Pak dan Jerome mana? hasil daripada diskusi tadi tentang hak dan kewajiban di sekolah. Silakan apa yang telah anda diskusikan. Jadi kalau saya akan menjelaskan tentang yang saya jawab tadi tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Yang pertama sekali adalah hak dan kewajiban kita di sekolah, iaitu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. Yang pertama sekali harus diperlakukan adil di sekolah. Jangan dimandang semena-mena dalam sekolah ini. Yang pertama sekali. Moto yang kedua itu kita harus mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Kita harus mendapatkan suasana yang pula untuk kita belajar, supaya kita semangat belajarnya. Dan ketika kita jika kita terjadi sesuatu yang tidak berdarah, kita harus diawati lah sekolah kalau ada pertolongan pertama. Ya, Terima kasih. ya. Nah, pertanyaan kelompok Kelompok dua tanya ni. pertanyaan kelompok Kelompok B cari kak. Cari pertanyaan. Okey, sekarang kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan hak dan kewajiban dari tugas kelompok B. Mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. Okey, terima kasih. Jadi untuk kelompok B, hak dan kewajiban kita jalankan C, iaitu kelompok C tentang hak dan kewajiban dalam negara. Silakan. Silakan membacakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang hak dan negara. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Sedangkan kewajiban warga negara. Yang pertama, menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, Ayat yang tiga. Di dalam negara. Nanti setiap siswa yang akan melakukan kelompok tadi kerja mandiri. Jadi setiap siswa mendapatkan tugas iaitu membuat suatu cerita. Lihat apa saja yang terjadi yang saya alami baik di sekolah, di rumah, dalam negara tentang satu peristiwa yang menggambarkan bahawa hak dan kewajibannya tidak didapatkan secara layak. Sama peristiwa yang dialami oleh Roni yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang peristiwanya tidak sesuai dengan apa yang kalian kita yang hak dan kewajiban. Misalnya di sekolah ni, atau misalnya di dalam contoh mana di dalam masyarakat jadi mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ternyata tengok ada orang ada kala orang tak layak tempat tinggal ni. Misalnya kadang tempat yang umur nampak atau penerangan lampu mana ada yang kemudian ditentukan dalam sebuah artikel, dalam sebuah cerita, kemudian kamu tunjuk dan kumpulkan lalu. Kadang itu dengan sebenarnya tidak berapa-apa dengan perempuan. Itu betul. Dengar? Anak mesti dalam masyarakat, di sekolah juga demikian. Misalnya saya gula air, ternyata penuh head yang tidak mau. Dan kakak berdua itu. Kakak tidak mau orang. Kemudian kadang dalam negara juga ada peristiwa tadi. Mendapatkan kerjaan yang kehidupan yang layak. Ternyata kerjaan menolong anak ada. Jangan mau berpelita, mau peristiwa. Ya.
Jadi hanya itu saja sebagai pembahasan kita pada hari ini tentang hak dan kewajiban serta yang telah kita bacakan tabung tugas yang nantinya tugas tersebut selesaikan di rumah. Tidak mau kumpulkan Pak Terima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Basir, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran kelas tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit percakapan mengenai pasca observasi kita. Nah, kita di sini tujuannya bukan untuk mencari kekurangan, namun saling sharing apabila ada hal-hal yang mungkin masih perlu perbaikan ke depannya dan ada hal-hal yang sudah baik untuk dapat dipertahankan. Nah, di sini saya juga bukan untuk menggurui Pak Basir. Nah, ini kita sama-sama tahu di sini karena kita kawan sejawat pasti ada kekurangan kelebihannya. Nah, di sini kita sama-sama untuk menggali kelebihan atau hal-hal yang baik dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, tujuannya nanti untuk anak didik kita. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Basir dan telah bersedia untuk meluangkan waktunya sehingga setelah proses pembelajaran tadi sampai sekarang ini kita akan melakukan sebentar percakapan tentang observasi. Jadi kegiatan ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait proses pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Basir setelah proses pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih sebelumnya Ibu karena waktu sudah karena waktunya. Jadi setelah melalui proses pembelajaran tadi, alhamdulillah yang pertama sekali saya merasa senang karena siswa sudah mendapatkan pengetahuan baru dalam materi hak dan kewajiban warga negara. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam kita bernegara. Di samping sebagai pengetahuan dasar juga pedoman dalam kita bernegara. Ada hak yang harus kita jalankan dan ada kewajiban yang harus kita lunaskan atau haruskan. Seperti misalnya tadi saya contohkan misalnya kewajiban. Apa kewajiban kita? Kita kewajiban harus membayar pajak misalnya. Nah, ini kewajiban kita. Maka saya teraskan kepada siswa bahwa ini adalah kewajiban kita dalam bernegara. Dasar media. Oke. Baik Pak Basir, ini mungkin pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi kesan bagi Bapak sendiri terhadap misalnya menjadi pembelajaran di tengah Bapak? Bagaimana menjadi pembelajaran yang baik di samping ada yang Jadi berbicara tentang model pembelajaran tadi, kesan yang pertama yaitu melalui pembelajaran ini saya merasa bahwa siswa dengan teknologi yang ada sekarang ini mampu mencari bahan atau pengetahuan baru yang mana pengetahuan itu tidak hanya terfokus pada buku, tapi mereka bisa menjadi internet, tempat-tempat lain yang sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi, misalnya masalah hak dan kewajiban dalam bernegara. Jadi saya menuliskan materinya, kemudian siswa saya dorong untuk mencari pengetahuan baru yang di luar buku tadi. Nah, misalnya apa hak dan kewajiban kamu dalam bernegara? Selain dalam bernegara, apalagi hak kita? Kita ada hak dalam masyarakat. Kita ada hak dan kewajiban di sekolah. Selain daripada di negara, kita juga ada di sekolah, kita juga di masyarakat. Bahkan paling kecil ada hak dan kewajiban kita dalam keluarga. Nah, itu saya terangkan tadi sesuai dengan materi yang
yang sudah ada itu saya kembangkan lewat media dan juga internet. Berarti lebih intinya menjadi Referensi ya? daripada dari pemahaman tadi. Iya. Ada nggak yang kurang memuaskan misalnya Pak mengajar? Mungkin dari medianya seharusnya saya melakukan seperti ini misalnya. Kira-kira gimana? Tadi kendalanya yang pertama sekali jaringan wifi kurang memuaskan dan ada beberapa siswa yang terkendala tidak ada paket katanya. Nah, jadi nggak ada hotspotnya, kita nggak ada paket, makanya kita tadi menggunakan hotspot sehingga jaringannya agak lambat gitu. Gitu ya, Lain, Pak. alhamdulillah. Ini dari proses pembelajaran yang Pak Bashir rencanakan dari awal hingga akhir. Kira-kira sesuai nggak dengan yang Bapak harapkan? Ya, kalau sesuai, tidak semuanya sesuai, cuman alhamdulillah sudah mendekati 90% karena semua rancangan dari aktivitas tadi mulai dari pembukaan sampai inti sampai penutup itu semua tercover tidak sesuai. Nah, saya rasa hampir 90% berhasil. Alhamdulillah Pak. Saya juga tadi sudah melihat. Terus dari segi kompetensi yang hendak dicapai. Nah ini pada tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan. Apa kira-kira apakah pada tahap evaluasi, pada pengetahuan atau pada keterampilan yang ditekankan? Saya menekankan siswa sebenarnya pada proses evaluasi. Jadi saya ketika satu materi itu sudah selesai atau satu pokok sudah selesai, kemudian saya mengulang kembali. Jadi dalam prinsip dalam pendidikan dalam pembelajaran tadi saya jangan nanti siswa belum mengerti kita sudah langsung lanjut ke depan misalnya. Jadi satu materi selesai saya berikan nilai, saya evaluasi di mana kekurangannya, yang memang kurang mengerti saya ulang lagi sehingga siswa itu betul-betul paham ya. Menurut Bapak pada materi ini ada nggak yang menjadi kendala atau kesulitan murid dalam belajar atau proses pembelajaran? Ada nggak selain jaringan internet Ya, tadi? selain internet tadi ada juga beberapa siswa yang kurang respon terhadap materi ini. Yang kedua juga ada kendala misalnya tadi ada yang tidak bawa buku pakai itu, ada yang tidak bawa lupa katanya. Kemudian ada juga tadi yang sedikit ribut di kelas saat pembagian kelompok, cuman itu saya rasa bukan suatu kendala, tapi ada hal-hal kecil yang bisa kita tangani. Nah itu biasa untuk membagi kelompok. Membagi Ada kelompok. yang tidak Iya, puas iya. dengan kawan-kawan. Oke baik Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Nah kira-kira yang sudah baik dan mantap yang perlu dipertahankan dan diperbaiki di mana, bagian mana ya Pak ya pada proses pembelajaran tadi, baik dari strateginya, baik dari modelnya atau media pembelajaran. Yang perlu dipertahankan yang pertama sekali tadi melalui medianya yang pertama. Jadi misalnya wifi, jaringan internet itu harus kompeten, harus ada, karena pelajaran kami pelajaran PPKN ini selalu materinya berkaitan dengan perkembangan negara, jadi harus disesuaikan. Misalnya hari ini undang-undangnya tentang lalu lintas pasal ini, barangkali setahun atau 2 tahun atau minggu atau bulan ke depan akan dirubah dengan undang-undang yang baru. Maka siswa selalu saya tekankan bahwa mereka selalu harus mencari informasi baru tentang tata cara bernegara. Nah, jadi yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dipertahankan yaitu potensi yang ada pada siswa tersebut. Jadi ada sebagian siswa yang melalui pembelajaran ini saya lihat ada yang suka menulis, ada yang suka membuatkan argumen misalnya. Jadi saya tekankan bahwa yang suka berargumen itu dipertahankan karena ini sudah melatih mental siswa. Barangkali kedepannya mereka nanti akan ikut Pemimpin pembelajaran yang baik ya. Ya, demikian. Mungkin ada lain Pak yang mau disampaikan ataupun barangkali ada kita saling sharing di sini ya. Mungkin Jadi menurut pemahaman saya ini bahwa melalui RPP berdiferensiasi ini saya merasa siswa itu tidak lagi terbeban dengan proses pembelajaran yang kita berikan.
Kenapa? Nah, karena saat proses pelajaran, siswa kita berikan kebebasan. Kita arahkan siswa itu sesuai dengan bakat dan kemampuan yang sudah dia miliki. Artinya tidak ada lagi paksaan. Siswa kamu harus seperti ini. Tidak. Siswa kamu bisa apa? Bukan kamu harus apa, tapi kamu bisanya apa? Sesuai dengan materi yang sudah kita berikan. Saya Pak bisanya membuat misalnya diskusi. Saya Pak bisanya membuat melalui fokus atau melalui internet. Saya bisanya menulis. Jadi semua siswa itu kita berikan kebebasan sesuai dengan materi yang ada pada saat itu. Yang intinya dengan demikian bahwa saya merasa bahwa ini sesuai dengan pemahaman KHD adanya kemerdekaan siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Tadi juga saya sudah melihat dan mencatat saat proses pembelajaran di kelas bahwa pada perencanaan yang Bapak buat itu sudah ada luar biasa ya, dari kegiatan pendahuluan, dari kegiatan inti dan hingga kegiatan penutup. Dari kegiatan awal saya sudah lihat semua di sini ada persepsi, ada motivasi, dan saya rasa ini luar biasa Pak ya. Saya mengharapkan ke depannya Pak Basir mampu menciptakan strategi-strategi baru mungkin juga dapat memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita mengenai model pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah kita. Mungkin untuk hari ini percakapan pasca observasi sudah bisa saya adai di sini ya, karena saya lihat Pak Basir ini mantap sekali ini, RPP-nya sudah mantap, tinggal kita pertahankan yang ini. Nanti kita sambil sharing juga kan, saya juga di sini banyak kekurangannya, mungkin nanti dari Pak Basir saya juga bisa belajar. Saya berbagi ilmu ya nanti ya. Saya tadi membagi ilmu. Kasih kepada yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Basir. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.